Oke, kita bongkar ya. Ada sebuah rahasia gelap di balik semua berita kripto yang tiap hari kamu baca. Sesuatu yang sengaja dirancang buat mastiin sebagian besar dari kita itu ya ketinggalan kereta. Kedengarannya provokatif banget ya, saya tahu. Tapi gimana kalau saya bilang jawabannya bisa jadi iya? Gimana kalau portal berita yang harusnya jadi kompas, ternyata malah jadi peta yang sengaja dibikin buat nuntun kita semua ke jurang likuidasi? Nah, buat jawab itu, kita harus lihat dulu nih medan perangnya kayak apa. Selamat datang di Pasar Kripto 2026. Ini bukan lagi pasar yang sama kayak dulu. Ini udah jadi arena gladiator finansial yang brutal banget. Coba lihat angka ini. 622 miliar dolar. Ini bukan angka ngasal loh. Ini nilai real yang ludes, hilang gitu aja dari pasar kripto cuma dalam satu kuartal di tahun 2026. Ratusan miliar dolar lenyap. Angka segitu tuh setara dengan penyusutan pasar sebesar 20,4%. Gila kan? Skalanya masif. Dan ini kejadiannya cepat banget. Ngehukum siapapun yang reaksinya telat. Jadi, kuncinya tuh cuma satu. Di pasar sebrutal ini, yang jadi pembeda itu cuma kecepatan informasi. Siapa yang dapat info duluan, dia yang menang. Siapa yang telat, ya tahu sendirilah nasibnya gimana. Oke, sekarang kita zoom in ke kandang kita sendiri, ke Indonesia. Kenapa? Karena di sini ada sebuah paradoks yang aneh banget, yang secara sistematis ngejebak hampir semua trader retail kayak kita. Coba bayangin, Indonesia itu raksasa loh di dunia kripto. Ada lebih dari 20 juta investor di sini. Itu artinya, kita ini salah satu pemasok likuiditas retail paling gede se-Asia. Duit receh kita inilah yang ikut gerakin pasar global. Tapi, disinilah anehnya. Meskipun investornya bejibun, 72% bursa lokal malah rugi. Nilai transaksi domestik anjlok parah, sampai 167 triliun rupiah. Aneh banget kan? Terus, kemana perginya semua duit itu? Ini dia jawabannya. Capital outflow, duitnya kabur. Para trader pintar yang modalnya gede, itu secara sistematis mindahin duit mereka ke bursa luar. Kenapa? Ya karena biaya di bursa lokal mahal, spreadnya lebar, pajaknya juga nggak kompetitif. Nah, yang tersisa di bursa dan media lokal, ya kita-kita ini, para retail yang digiring sama histeria. Jadi, siapa dong yang ngasih makan para trader retail yang tersisa ini? Yuk kita bedah 5 portal media kripto terbesar di Indonesia, dan kita lihat fungsi mereka yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal berita, ini soal memetakan psikologi massa. Pertama, sang penguasa pasar. Koinvestasi. Penggunanya lebih dari 4 juta. Tapi buat trader profesional, fungsi utama mereka itu bukan buat cari berita, tapi buat jadi termometer euforia. Mayoritas pembacanya itu Gen Z yang gampang banget kena FOMO. Jadi, rumusnya simple. Kalau ada satu koin yang dipompa gila-gilaan di sini, itu sinyal jual yang sempurna buat para paus. Kenapa? Karena itu artinya gerombolan retail bakal segera datang buat jadi exit liquidity. Lanjut, ada BN Crypto. Mereka ini nawarin analisis yang lebih dalam, data on-chain, berita DeFi, dan lain-lain. Kedengarannya keren kan? Tapi, mereka punya satu kelemahan yang fatal banget. Kelemahannya itu jeda waktu. Karena mereka ini kan nerjemahin berita dari luar, jadi ada lag sekitar 1-3 jam buat berita-berita penting. Di pasar yang geraknya per detik, telat 3 jam itu sama aja bunuh diri. Datanya bagus buat validasi, tapi bahaya banget kalau dipakai buat eksekusi real time. Terus kita punya 2 media yang fokusnya beda banget. Blockchainmedia.id itu fokusnya lebih ke narasi, influencer, dan sentimen pasar. Sementara portal kripto itu lebih kayak buletin dari Wall Street. Isinya data, geopolitik, ringkasan pasar. 2 kutub yang berlawanan. Dan di ujung spektrum lainnya, kita punya kripto harian. Jujur aja, dari sisi jurnalistik mungkin mereka yang paling lemah. Tapi dari kacamata seorang quant trader, wah ini tambang emas, kok bisa? Gini deh simpelnya, pas media-media kayak gini teriak panik atau pasar hancur, itu justru tanda kalau pasar udah nyentuh dasarnya. Buat trader yang cerdas, ini adalah sinyal beli yang paling jelas. Coba deh, lihat studi kasus tanggal 8 April 2026 ini. Tepat di jam 0, institusi global langsung bereaksi pas ada berita gencatan senjata AS Iran. 4 jam kemudian, media Indonesia baru mulai nerjemahin beritanya. 7 jam kemudian, trader retail kita baru pada FOMO beli di puncak. Dan di jam ke-8, institusi global ngejual semua posisi mereka. Untungnya dari mana? Ya dari duit kita-kita ini. Pola ini terus dan terus berulang. Oke, selain masalah kecepatan, ada lagi nih ancaman berikutnya. Dan ini satu-satunya alasan kenapa kamu wajib pantau media lokal. Regulasi pajak.
Disinilah jebakan barunya. Media lokal itu sering banget bikin judul yang bikin euforia. Misalnya, kripto bebas PPN. Kelihatannya bagus kan? Tapi coba dah lihat datanya. PPN emang dihapus, tapi PPH atau pajak penghasilan buat transaksi lokal itu malah naik 2 kali lipat lebih, jadi 0,21%. Buat transaksi di luar, naik jadi 1%. Judulnya manis, tapi isinya, pahit banget buat margin kita. Oke, kita udah bedah semua masalahnya. Sekarang, solusinya gimana? Gimana caranya kita ngubah semua sampah informasi dan jebakan ini jadi keuntungan? Tenang, ada playbooknya, ada strateginya buat melawan arus. Ada 4 langkah simpel. Pertama, jangan pernah percaya analisis teknikal dari media, lakuin analisis sendiri. Kedua, bikin mesin web scraping buat ngumpulin semua judul berita tiap hari. Ketiga, ubah judul-judul itu jadi angka sentimen pakai teknologi NLP. Jadi kita bisa tahu pasar lagi optimis banget atau pesimis banget. Keempat, eksekusi strategi yang berlawanan dari sentimen itu. Logikanya, sumpah, sesimpel ini. Dan ini intinya. Aturan pertama, kalau indeks sentimen dari media-media tadi udah nunjukin euforia ekstrim, di atas plus 0,80, siap-siap buat jual. Itu artinya retail udah di puncak FOMO. Aturan kedua, kalau indeksnya nunjukin ketakutan ekstrim atau FAT di bawah min 0,75, ya siap-siap buat beli. Intinya, lakukan kebalikan dari apa yang diteriakan media ke orang banyak. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Apakah kalian mau terus jadi pembaca pasif, nelen semua berita mentah-mentah, dan kejebak di siklus FOMO dan FAT yang sama? Atau kalian bakal mulai melihat semua media ini sebagai data, dan mulai ngebangun senjata kalian sendiri? Pilihannya ada di tangan kalian.